وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, para ummahat dan para akhwat rahimani wa rahimakunallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur, kita memuji, kita menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala atas segenap limpahan nikmat yang Dia limpahkan kepada kita semuanya, perlindungannya, penjagaannya, kesehatan yang Dia anugerahkan kepada kita, kelapangan yang Dia berikan kepada kita, dan segala nikmat-nikmat yang lain yang memudahkan kita bisa hadir di majelis ini. Maka segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan keberkahan terhadap kita pada setiap nikmat-nikmat yang tiada hari bertambah, melainkan juga bertambah nikmat dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada harta kita, keberkahan di dalam rumah tangga kita, keberkahan dalam atau pada pasangan kita masing-masing, keberkahan dalam anak keturunan kita, dan keberkahan dalam segenap nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, agar semuanya menjadi sarana dan wasilah kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita meraih ridha dan ampunan dari sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, di pagi hari yang berbahagia ini mari kita lanjutkan kembali kajian kita, pembahasan kitab Silsilatu Akhta'in Nisa, dalam pembahasan Akhta'ul Mar'ah al-muta'alliqah bil khitbati wa az-zawaji wa mu'asyarati zawji wa bil hubbil muharrami wa dawa'uhu. Kesalahan wanita berkaitan dengan masalah khitbah, pernikahan, hubungan suami istri, ya, kemudian cinta, penyakit dan obatnya. Kita insyaallah sekarang sampai pada halaman yang ke-74, kesalahan yang ke-34, ya, insyaallah ini. Pertemuan terakhir kita membahas tentang kesalahan yang ke-33, menggugat cerai tanpa sebab syar'i. Nah, sekarang pasal yang atau kesalahan yang ke-34, keluar dari rumah di masa iddah. Keluar dari rumah di masa iddah. Yang dimaksud masa iddah itu adalah iddah masa tunggu seorang wanita yang ditalak oleh suaminya. Dia menunggu di rumah yang dia hidup berumah tangga di dalamnya bersama dengan suaminya. Syekh Abdurrahman Abdul Khaliq berkata di bawah tema di manakah wanita yang telah diceraikan itu tinggal di masa iddah, beliau berkata, banyak di antara manusia menyangka juga karena bodoh dan zalim bahwa seorang wanita wajib atau boleh untuk keluar dari rumah suaminya jika perceraian telah terjadi, dan dia boleh tinggal di masa iddah di selain rumah suaminya. Maka ini adalah sebuah kesalahan yang mencolok dan kebodohan terhadap agama, ya. Jadi ini adalah sebuah kebodohan, dan ini banyak terjadi di masyarakat kita, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Begitu terjadi talak, ya, cerai,
yang itu masih menunggu masa iddah, ya 3 kali haid, maka di sini banyak di antara kaum wanita setelah cerai itu langsung dia pulang ke rumahnya, gitu ya. Sampai ono lagu nih, pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala adalah perkara yang menyelisih syariat. Di mana tatkala terjadi perceraian, ditalak oleh suaminya, maka dia harus tinggal bersama dengan suaminya di rumah. Dia membangun rumah tangga itu bersama dengan suaminya, tinggal di dalamnya sampai masa iddahnya habis. Sampai masa iddahnya habis. Ya, dan itu merupakan hikmah besar dari Allah Subhanahu wa taala, hikmah besar di mana di balik itu semuanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan keduanya itu berpikir ulang akan pertengkaran, perselisihan yang berakibat kata cerai dari lisan sang suami. Agar sang suami berpikir ulang kembali, dia melihat istrinya di rumahnya, dia lihat anak-anaknya, kan gitu ya. Dimana pada masa iddah itu istri tetap dia melakukan melakukan aktivitas dia sebagai seorang istri seperti biasa. Ya, masak, ya bisa masak, mencuci, yang gitu ya, membersihkan rumah, merawat anak, tetap merawat anak, dan dia tetap berhak untuk mendapatkan nafkah, ya, dan seterusnya. Maka dengan melihat seperti itu diharapkan agar suami berpikir ulang untuk tidak terjadi perceraian, ya, agar kemudian dia bisa rujuk kembali kepada istrinya. Nah, ini indahnya hukum Subhanahu wa ta'ala, dan itu diberikan kesempatan 2 kali, ya, diberikan kesempatan 2 kali di dalam Islam, 2 kali perceraian. Kalau sudah talak 3, maka sudah bain, tidak bisa kembali kepada istrinya, istri tidak bisa kembali kepada suaminya sampai sang istri dinikahi oleh laki-laki lain dengan pernikahan rohbah, ya, sehingga dia bisa merasakan madunya suaminya yang baru bisa merasakan madunya. Maka di sana, ya, ini merupakan satu, ya, di antara wasilah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syariat agar tidak terjadi perpisahan dan perceraian di dalam rumah tangga. Ini diantaranya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Jadi kalau kemudian dia begitu kata cerai lalu langsung pulang ke rumah orang tuanya, maka dia telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia sudah tidak memberikan kesempatan kepada suaminya untuk rujuk kembali kepada dia, dan itu adalah haknya. Dia telah menghilangkan hak suaminya dan dia telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Bahkan mungkin ada sebagian di antara para wanita dengan kebodohannya dan dengan keberaniannya, gitu ya, tidak mau tinggal bersama dengan suaminya yang telah menceraikannya, tidak mau, nggak sudi, nggak suni, gitu ya. Aku dipekat kok kongkon dek kono, ya. Aku sudah dicerai kok masih masak untuk dia, masih nyuci untuk dia, masih ngurus anak-anaknya, gitu ya. Nggak sudi, misalkan gitu. Ya, dia nggak sadar bahwasanya dia itu tengah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam masa 3 kali suci atau 3 kali masa haid ini, dia misalkan pulang ke rumahnya, berarti selama itu dia berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menentang perintah Al-Qur'an. Dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan maksiat kepada suaminya. Ya. Demikian juga banyak di antara kaum wanita, kata mu'alif, menyangka bahwa boleh bagi mereka untuk keluar dari rumah suami istri saat mendengar kalimat cerai, atau menyangka bahwa wajib bagi mereka untuk keluar. Ini juga kesalahan yang mencolok serta sebuah penyelewengan yang jelas terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari sisi suami pun tidak boleh dia ngusir istrinya. Dia mulangkan istrinya, diceraikan lalu dipulangkan istrinya ke rumah orang tuanya. Dia pun tidak boleh melakukan itu. Kalau dia melakukannya, dia juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh bagi suami untuk mengusir istrinya dari rumahnya setelah dia menceraikannya, kecuali jika masa iddahnya telah selesai. Kalau masa iddah telah selesai, baru kemudian dia diantar dengan baik-baik
di bawah ke rumah orang tuanya. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisa, jika kalian menceraikan wanita istri, fatalliquhunna li'iddatihinna, maka ceraikan mereka untuk masa iddahnya, wa ahsul iddah, dan hitunglah masa iddahnya. Ya. Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah, Rabbakum, Tuhan kalian. La tukhrijuhunna min buyutihin, jangan kalian keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Wala yakhrujna, dan janganlah mereka keluar illa an yatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali jika mereka mendatangkan perbuatan keji yang jelas, ya, perbuatan keji yang jelas. Watilka hududullah, yang demikian itu adalah batasan-batasan Allah. Wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah, dan siapa yang melanggar batasan-batasan Allah, maka sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. La tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra, kamu tidak tahu, barangkali Allah setelah itu akan mengadakan perkara yang baru. Artinya apa di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala? Di masa iddah itu, ya, 3 kali suci itu, ya, atau 3 kali haid itu, mereka masih diberikan kesempatan untuk berpikir ulang seperti tadi yang sudah kita sampaikan. Ya, diharapkan kemudian tidak terjadi perceraian, mereka bisa rujuk kembali, membina rumah tangga kembali, saling mengalah atau ada yang mengalah salah satu di antara keduanya agar rumah tangga itu berjalan dan anak-anak tidak menjadi korban. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Demikian juga tidak boleh bagi seorang wanita untuk keluar sendiri dalam keadaan marah kepada suaminya atau melarikan diri darinya jika suami menceraikannya. Ya, yang demikian itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala yakhrujna, dan jangan keluar, mereka itu keluar, ya, para wanita keluar dari rumah tersebut. Namun ada, ini pun terjadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, dia ceraikan istrinya. Ya, baru-baru ini terjadi, dia ceraikan istrinya, langsung suaminya telepon Grab gitu, ya. Lalu istrinya disuruh pergi keluar dari rumah. Kemana? Nggak tahu sakarmu. Itu. Nah, ini kan laki-laki, ya kurang ajar kalau seperti itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini baru terjadi seperti itu. Waliyadzubillah. Ya, gimana keadaan istrinya dan anak-anaknya? Ya, padahal anaknya masih bayi, masih menyusui. Terjadi yang sampai terjadi seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, ini dia nggak sadar bahwasanya saat dia berbuat seperti itu, dia telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menzalimi manusia, menzalimi istrinya, menzalimi anaknya. Kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin gampang dengan istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi menzalimi istrinya, menzalimi anaknya yang masih menyusui, tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Ya, dia tidak akan bisa mungkir, ya, karena kezaliman itu ada 3, ya. Kezaliman manusia kepada dirinya sendiri, kezaliman manusia kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala, dan kezaliman manusia terhadap sama manusia. 2 kezaliman yang pertama gampang, gitu, ya. Kalau Allah mau maka Allah akan mengampuni, kalau Allah mau maka Allah akan mengadabnya. Tapi kalau kezaliman yang ketiga kaitannya dengan anak manusia, lan yatrukah, Allah tidak akan pernah meninggalkannya, Allah tidak akan pernah membiarkannya, pasti akan dibalas, ada hukumannya, ada qisasnya nanti di akhirat. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Adapun kalau tadi itu kasusnya diusir, ya gimana lagi? Ya, seorang istrinya diusir kok, ya dia pulang, dia tidak berdosa, yang berdosa suaminya. Yaitu keluar sendiri tanpa pengusiran dan semacamnya. Maka seorang wanita saat mendengar kata cerai, maka ia tetap terikat dengan akad nikah syar'i. Dia tetap disebut istri, gitu, ya. Dia tetap disebut istri sekalipun suami sudah mengatakan kamu tak cerai, jatuh talak 1. Dihitung masa iddah, dihitung masa iddahnya,
ya, maka dihitung masa iddah itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, ya, dia statusnya tetap istri, gitu ya, tetap istri. Boleh disentuh? Sudah cerai, kamu tak cerai, ode oleh? Boleh? Ya boleh, masih istri, gitu ya. Nah tergantung nanti ode niatnya apa, nah gitu ya. Lek niatnya rujuk, berarti itu rujuk bil fi'il. Ya itu rujuknya bil fi'il. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Hanya sekedar menyentuh ya, tapi kalau kemudian sampai berhubungan intim berarti dihukumi rujuk ya. Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Jadi dia tetap terikat dengan akad nikah syar'i. Tetap sampai masa iddahnya itu habis. Ya, tetap sampai masa iddahnya itu habis. Dan yang demikian itu berlaku hingga masa iddahnya habis dan rujuknya dia kepada sang suami masih tetap memungkinkan dan berpotensi. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Jadi kenapa dikasih waktu seperti itu? Agar bisa kembali, rujuk kembali. Jadi selama 3 kali masa suci itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, kan gitu ya, masih berkumpul, masih bertemu, mungkin barangkali ingat-ingat masa awal nikah, kan gitu ya. Mungkin ingat-ingat masa bahagia, akhirnya wis gak sida wis saya rujuk wis ngene. Itu diantaranya. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Bisa dipahami Ibu? Ada pertanyaan kira-kira? Tapi kalau dalam masa itu kemudian mereka berkumpul gitu, itu tidak perlu kayak semacam hilang dia secara formal gitu ya. Kalau rujuk di masa iddah maka tidak perlu akad nikah, cuman dia datangkan saksi saja. Saksi dari orang terdekat, dari keluarganya, jangan orang lain ya, karena barangkali itu adalah aib. Cukup datangkan saksi ya, didatangkan saksinya ya dari keluarganya, ini saksikan ya, aku kemarin telah mengeluarkan kata talak kepada istriku. Dia ada di masa iddah, nah sekarang tak rujuk, saksikan dia sudah tak rujuk, begitu aja. Enggak pakai lagi kata-kata. Oh, enggak ada akad. Kenapa? Statusnya dia itu masih istrinya. Statusnya masih istrinya. Cuma dia terhambat oleh kata talak yang dia keluarkan. Ya, jelas? Kalau setelah masa iddahnya habis. Kalau setelah masa iddahnya habis itu disebut talak bain sughra. Dia tidak bisa rujuk kembali kepada istrinya kecuali nikah baru, wali, saksi, mahar baru. Seperti akad nikah awal, memperbarui nikah. Jelas ya? Jadi kalau rujuk di masa iddah tidak ada akad baru. Tapi kalau rujuk sudah di luar masa iddah, maka ya seperti nikah baru. Ya ada maharnya, ada walinya, ada saksinya. Jelas nggih? Mungkin itu ya Ustaz, yang kalau orang-orang Jawa itu bangun nikah itu gitu. Bangun nikah, ya istilahnya salah gitu. Karena apa-apa kok nikah dibangun mana lapo. Balik lagi kayak gitu Ustaz, jadi ada maharnya ya kayak nikah awal gitu. Nah iya, kan enggak ada fungsinya toh ya, gitu ya. Wong gak nikah kok akad nikah mana? Apa maksudnya? Ini keliru ya. Dengan mengatakan apa jenenge ono kata-kata cerai iki bangun nikah. Lek dilakoni tiap tahun bangun nikah lak cerai ini balak-balik ku jenenge. Itu salah ya, itu bid'ah namanya ya. Di dalam Islam tidak mengenal ada acara bangun nikah, ngulangi nikah, kecuali kalau memang sudah terjadi cerai, itu pun talaknya talak bain sughra, talak 1 dan talak 2 yang keluar dari masa iddah. Kalau sudah talak 3 maka tidak bisa balik, kecuali si istri ini dinikahi oleh laki-laki lain dengan nikah roghbah. Tidak ada kaitannya dengan istri yang pertama, tidak ada kaitannya dengan istri tersebut. Tidak boleh suami nyuruh temannya, cok, aku wis talak 3 nang koncoku, rabiyen yo, engko talaken tak rabi maneh.
Ini namanya muhallil wal muhallal lahu. Ya, Allah melaknat muhallil wal muhallal lahu ya. Jadi Allah melaknat wanita yang orang yang menghalalkan dan orang yang dihalalkan untuknya. Ya, muhallil wal muhallal lahu. Jadi dua-duanya dilaknat. Laki-laki yang dihalalkan, ya, dihalalkan dengan laki-laki yang lain yang menikahi bekas istrinya, ya, maka dia dilaknat. Demikian juga yang menikahi seorang wanita, ya, dengan tujuan agar dia bisa kembali kepada suaminya yang dulu, dia juga dilaknat. Jelas ya? Sama dengan si istri. Istri juga mengatakan bayar laki-laki, ya aku rabian po, engko pegaten kok aku cek iso balik nang bojoku, ya padha ae. Gitu ya. Ini sama. Ini tidak boleh. Ini juga dilaknat. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah taala. Atau ada laki-laki yang lain seakan iku koncoku karo koncoku pegatan. Talak bain pisan, wis tak rabine bojone, gak omong-ngomong, suaminya enggak tahu, istrinya juga enggak tahu, dia enggak ngomong sama dua orang itu. Dia nikahi perempuan itu, niat dalam hatinya tak nikahi, nanti tak cerai, setelah tak cerai biar dia bisa balik, tetap haram. Dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau suami istri tadi itu tidak tahu misalkan, ya urusan kembali kepada Allah. Nikah mereka sah kalau tidak tahu. Tapi begitu tahu ngaku misalkan, pihak ketiga ini ngaku, iya kon rek ya kudu matur suwun nang aku. Apa? Aku nikahi bojomu iku biyen cek iso balik nang kon. Seketika itu pula nikahnya batal. Langsung fasakh. Jelas nih? Langsung fasakh batal. Ya, bukan cerai itu, fasakh batal, dianggap tidak ada pernikahan. Langsung balik nang omahe dewi-dewi maneh. Begitu ngaku. Jelas di sini ya? Jadi nikahnya itu harus nikah rohbah, suka sama suka. Bukan untuk tujuan rujuk kepada pasangan yang pertama, suami yang pertama. Nah, ada lagi Ibu? Nggih. Kalau ada suami yang sering bilang jangan seperti itu, Ustaz, itu jatuhnya apa ya, Ustaz? Suami sering bilang istrinya sering bilang saya ceraikan seperti itu. Itu jatuhnya apa ya, Ustaz? Sudah terlalu sering bilang saya. Terlalu sering. Iya, jadi saya ada teman-teman yang bilang suami itu kalau lagi marah itu sering bilang saya ceraikan. Nanti setelah waktu berakhir lagi bilang saya ceraikan. Kalau itu jatuh apa? Jadi seorang suami marah, ya, marahnya sampai kayak orang gila misalkan gitu ya. Maka itu berarti ungkapan cerai dari orang gila. Dan marahnya ya, marah yang bagaimana? Marah yang sampai dia hilang kesadaran misalkan, nemen dalam keadaan marah seperti itu, maka dianggap itu omongan orang gila, ngaming, wong lindur, enggak dianggap. Tapi kalau marahnya itu marah ya wajar, dia masih bisa mengendalikan diri, lalu keluar kata cerai, ya jatuh cerai satu, berarti talak satu. Ya, berlaku sampai masa iddah gitu ya. Nah, di dalam masa iddah itu kok dia cerai tiap hari ngomong kamu tak cerai di masa iddah, kamu tak cerai, ya tetap siji. Wong belum rujuk. Ya. Karena belum rujuk. Gitu ya, dia belum rujuk. Tapi kalau kemudian tak cerai lalu rujuk, tak cerai mana, lalu rujuk lagi, sudah talak 2, tak cerai lagi talak 3, mulai wis. Gitu ya. Jadi ini perkara besar, perkara berat. Maka tidak boleh seorang itu gegabah untuk mengatakan kata-kata cerai. Kenapa? Karena cerai itu tidak bisa dibuat mainan, ya, dimana hasluhu jiddun wa jidduhu jidd. Ya, main-mainnya itu temenan, temen-temenannya yo temenan. Ya, jadi main-mainnya jadi sungguhan, sungguh-sungguhnya juga jadi sungguhan.
Jadi ada seorang suami berkata kepada istrinya, misalkan sambil main, "Dek, ngene iki anake pegatan yo." "Ya wis tadi." Cek anake oleh ngomong ya. Sudah, itu namanya talak. Talak satu sudah. Kok tulinan kata-kata cerai. Itu kalau dari lesan napa laki-laki. Tapi kalau dari lesan istrinya, "Mas, aku pegatan, Mas." "Ya yuk pegatan, Mas." Atau berkata, "Mas, sampean tak pegat." Misalkan gitu ya. Ya enggak berlaku sama sekali, belas wis. Masih ngomong ping 1000 enggak berlaku. Itu kalau dari lesannya istri. Berbeda kalau dari lesannya suami. Jelas ya? Dari rujuknya ya. Talak 1 rujuk. Setelah rujuk tukaran mana? Ditalak mana ya? Jadi talak 2. Lalu rujuk lagi. Setelah rujuk ditalak lagi, gitu ya. Ya jatuh talak 3. Jelas ya? Iya. Saat bersaidah tidak boleh keluar rumah, tapi kalau suaminya yang ingin pergi gimana Ustaz? Ya tadi sudah kita bahas ya. Jadi kalau suami yang nyuruh pergi, ya dia zalim kepada istrinya. Ya, istri diusir mau bagaimana lagi? Ya pulang misalkan dia ke rumahnya, dia dalam keadaan terzalimi, dalam keadaan dia tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi zalim yang disuruh pergi diusir gitu ya. Bahkan kayak tadi itu ditelepon Grab barang kan ya. Ya datang Grabnya, "Ayo sono kok tak celuk supire nang budal kono," gitu ya. Nang mulia kono. Wis gak ro wis urusane pokoke iku Grabe mbok jaluk nanti sak karepe. Nah, misalkan semacam itu ya berarti istri di dalam keadaan terzalimi, dia tidak berdosa, suaminya yang berdosa. Ya, suami yang berdosa. Nah, kita lanjutkan. Ini poin yang ke-35, ini poin yang paling berat nih. Ya, ini poin yang paling berat. Menjadikan poligami sebagai pengkhianatan serta tindak kejahatan yang serius. Ya. Ini berat bagi seluruh kaum wanita. Benar, Bu? Halo. Oke. Aminah As-Said berkata di majalah Hawa, "Sesungguhnya Republik Arab Islam Tunisia telah mendahului kita menuju perbaikan sejak 8 tahun silam. Telah menetapkan undang-undang tegas yang mengharamkan poligami dengan pengharaman total dan menjadikan perceraian tidak akan terjadi kecuali dengan izin hakim. Inilah yang banyak kita tuntut pada waktu sekarang." Ini kezaliman, menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi poligami adalah syariat Allah, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan ditentang. Tapi kalau tidak mau itu kembali kepada diri masing-masing. Tapi kalau menentang maka ini sama halnya dengan menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya belum mau, belum siap misalkan, itu kembali kepada person masing-masing dan kembali kepada kebijakan seorang suami yang menginginkan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangganya. Qasim Amin berkata dalam kitabnya Al-Mar'ah Al-Jadidah, sesungguhnya di dalam poligami terdapat penghinaan yang sangat terhadap seorang wanita. Ini ungkapan lancang ya kepada syariat Allah. Dikarenakan engkau tidak akan menemukan seorang wanita pun yang ridho disekutui terhadap suaminya oleh wanita yang lain. Secara fitrahnya seperti itu. Itu adalah bawaannya, bawaan perasaannya. Dan itulah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala kepada seorang wanita. Diuji dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu memang sudah mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina, ridho Allah sebagai Rabbnya, maka ini adalah syariat Allah. Ridho Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, maka ini adalah syariat Allah. Tidak boleh ditentang. Sebagaimana engkau tidak akan menemukan seorang laki-laki yang mau menerima disekutu oleh selain dirinya dalam mencintai istrinya. Kalau laki-laki jelas, gitu ya, ya tidak mau disekutui. Itu adalah sifat kelelakian, ya, sifat kejantanan. Ya, berbeda dengan wanita, sifatnya kan bukan jantan toh. Ya, wanita apa wanita?
lemah lembut gitu ya. Jadi kalau wanita itu lemah lembut, ya cantik, jelita, lemah lembut gitu ya, maka pantasnya ya suaminya satu itu karena kelemah lembutannya. Kalau kemudian para wanita nuntut suaminya lebih dari satu, maka nggak lemah lembut lagi, gagah perkasa. Ya, kuat gagah perkasa kan itu. Maka itu nggak cocok dengan sifat kecantikan dan kelemah lembutan seorang perempuan. Sama dengan para bidadari kan gitu ya. Itu sifatnya bidadari. Bidadari ya wanita yang sangat cantik, yang sangat lemah lembut gitu ya. Yang tipis kulitnya kan gitu ya. Nah, maka dikasih suami cuma satu dari kalangan para wanita, para laki-laki dunia. Laki-laki dunia di akhirat diberi istri lebih dari satu karena mereka semua adalah laki-laki yang gagah perkasa. Kita lanjutkan jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Kata mu'alif, cinta macam ini adalah tabiat khusus bagi seorang wanita, sebagaimana itu adalah tabiat bagi kaum laki-laki katanya. Bukan kata mu'alif ya, kata orang tadi itu. Ya, ucapan ini benar-benar telah bertabrakan dengan syariat Rabbuna Azza wa Jalla. Maka jika Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan manusia dan Dia Maha mengetahui dengan kondisi mereka dan konsekuensi mereka, telah membolehkan perkara ini bagi kita, lalu mengapa kita mengharamkannya? Allah telah menetapkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu, nikahi oleh kalian ma tabarakum, apa yang senang untuk kalian, minan nisa'i dari kalangan kaum wanita, masna, dua, wa thulatha, tiga, wa ruba'a, empat. Maksudnya kalian nikah masing-masing punya istri dua, masing-masing punya istri tiga, masing-masing punya istri empat. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian takut tidak bisa adil. Nah ini ukurannya, bisa adil enggak? Punya istri dua, punya istri tiga, punya istri empat, bisa adil enggak? Kalau ternyata takut tidak bisa adil, fawahidah, maka satu saja. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Jadi ukurannya di sana adalah bisa adil enggak kira-kira? Adil dalam hal apa? Kalau adil dalam masalah cinta tidak bisa. Mesti yang dicintai cuma satu. Yang lain ya tidak gitu ya. Artinya apa? Bobot cintanya mesti hanya cenderung kepada satu, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal ibunda Khadijah, maka beliau menikahi banyak wanita. Yang paling beliau cintai siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Namun beliau adalah suami yang paling adil kepada seluruh istrinya. Kalau masalah cinta, ya beliau sudah tetapkan tidak bisa. Cinta itu milik satu di antara mereka, ya milik ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha sepeninggal ibunda Khadijah. Nah selama ibunda Khadijah masih hidup, Nabi tidak mau menikah lagi. Kenapa? Karena menjaga perasaan ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Itu ya. Maka di antara para ummahat misalkan pengin diperlakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, maka jadilah Khadijah. Itu jadi Khadijah. Itu pengin suaminya sungkan nikah lagi gitu ya. Maka jadilah seperti Khadijah. Ya, jadi Khadijah, perjuangannya, pembelaannya, pengorbanannya dengan hartanya, dengan jiwanya dan semuanya gitu ya, pelayanannya wis luar biasa sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam segan seperti itu. Ya, durung apa-apa wis ya, sik dilamar aku ngasih syarat, aku mau menikah denganmu dengan syarat aku enggak mau dimadu. Sebagai tidak dimadu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Fatimah tidak dimadu sama Ali radhiyallahu taala di masa hidupnya. Ini keliru, durung dadi apa-apa sih kan. Dadi Khadijah lo durung. Gitu ya. Belum apa-apa ngasih syarat kayak gitu. Gitu ya. Kalau ngasih syarat kayak gitu, kamu itu siapa? Khadijah? Bukan. Ngasih syarat kayak Ibunda Fatimah, lah bapakmu ku sapa? Gitu ya. Ali radhiyallahu taala anhu tidak memadu siapa? Fatimah karena sungkan dengan mertuanya. Masa putrinya Nabi mau dimadu? Lah bapakmu sapa gitu ya. Itu ya. Kok kasih syarat kayak seperti itu gitu ya. Ini enggak benar. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala ya. Nah.
Kita lanjutkan sama rahimani wa rahimakumullahu taala. At-Tabrani, Abu Dawud, An-Nasa'i dan disahihkan oleh Albani rahimahullah mengeluarkan hadis dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, tazawwaj, menikahlah, fa inna khairana kana aktsarana nisaan. Menikahlah dikarenakan orang yang terbaik di antara kami adalah yang paling banyak. Yang dimaksud siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sepeninggal Ibunda Khadijah. Maka beliau menikahi ya banyak wanita, memiliki banyak istri. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala. Al-Qadhi Iyad berkata sebagian dalam Asy-Syifa, adapun nikah maka ia telah disepakati akan pensyariatannya dan tiada hentinya berbangga-bangga dengannya, dikenal sebagai kebiasaan yang ma'ruf. Sementara contohnya adalah sirah perjalanan masa lalu. Kalau kita melihat para sahabat radhiyallahu taala anhu dan para sahabiah di zaman mereka, maka ini adalah hal yang biasa. Ya, lalu kenapa kok sekarang di zaman kita ini menjadi hal yang tidak biasa? Ya karena faktor informasi. Karena faktor budaya yang sudah berubah dan dirubah. Ya, seperti ibunda pantas ngomong ibunda nggih. Ibu kita Kartini misalkan gitu ya. Dia istri keberapa? Halo? Istri ketiga atau keempat gitu ya. Itu ibu emansipasi Indonesia kan gitu ya. Misalkan ya. Jadi sejarah itu dirubah gitu ya. Agar kemudian kaum wanita itu menganggap hal ini sebagai sesuatu yang tabu, bukan menjadi sesuatu yang biasa. Karena perang kebudayaan gitu ya, perang tontonan ya, dan lain sebagainya. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Nah, ini kita bicara akan syariat Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ya, bukan bicara akan pembelaan gitu, mentang-mentang ustaz lanang rek ngono ya. Ya, bukan pembelaan, awak dhewe gak wani kok sian gitu. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, khawatir tidak bisa adil, kan adil itu berat. Ini sama sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Adapun di dalam syariat maka ia adalah sunnah ma'thurah. Ya. Adalah orang yang paling zuhud di antara kalangan para sahabat adalah orang yang banyak istrinya dan budaknya. Yang paling zuhud. Ya, serta banyak menikah. Yang demikian itu dikisahkan dari Ali, Al-Hasan, Ibn Umar radhiyallahu taala dan selain mereka. Mereka ini ya banyak istrinya. Ya, Ali memang tidak berani ya menikah. Tatkala Fatimah menjadi istri beliau, dia tidak berani memadu putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah Fatimah radhiyallahu taala anha itu wafat, maka beliau menikah dengan banyak wanita ya. Sehingga memiliki banyak putra ya dari istri yang lain selain daripada Fatimah radhiyallahu taala anha sepeninggal beliau radhiyallahu taala anha. Kemudian kata mu'alif, sementara poligami memiliki banyak sisi-sisi positif yang tidak mencukupi tempat ini untuk menyebutnya. Cukuplah bagi kita untuk mengetahui para ilmuwan barat, para pemikir, ahli sastra, serta para penulis Kristen berpandangan bolehnya poligami setelah mereka melihat menyebar dan banyaknya perzinahan, ya, banyak terjadi perzinahan ya, karena suami-suami yang takut istri gitu ya, akhirnya berzina. Istrinya lebih ridho suaminya berzina daripada dia dimadu gitu ya. Itu maknanya dia enggak ridho dimadu, tapi dia ngeracun suaminya gitu. Diracun dengan perzinahan, diracun dengan perbuatan haram yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku napa kok mbinar? Niku macane napa niku? Ya nek keliru ning pengen ya. Tuga wis ya. Ia adalah anggota parlemen Prancis. Dia berkata, sesungguhnya di Prancis sekarang terdapat 1,5 juta pemudi yang tidak akan menemukan seorang suami bagi mereka, dengan asumsi bahwa seluruh pemuda Prancis telah menikahi satu orang gadis. Seluruh pemuda sudah nikah satu, ternyata ada 1,5 juta pemudi nganggur, nggak punya pasangan. Terus digimanain mereka itu? Gitu ya. Kalau di negeri kita kira-kira seperti itu, kira-kira Bu? Halo.
Lebih banyak mana jumlahnya? Ummahat akhwatnya atau ikhwan dan bapaknya? Lebih banyak mana? Pengajian paling akeh diisi siapa? Akhwat, ummahat. Gitu ya. Kalau semuanya sudah nikah satu-satu semua, yang lain kemana? Itu maksudnya. Yang lain dapat siapa? Kan gitu ya. Dan sungguhnya aku berkata dengan terus terang, apa yang kuyakini kebenarannya adalah bahwa seorang wanita tidak akan merasakan kesehatan yang baik jika dia tidak menjadi seorang ibu. Kenyataan. Ya. Di dalam keyakinan saya, sesungguhnya undang-undang yang memerintah semisal kelompok besar tersebut untuk hidup berlawanan dengan hukum alami, maka ia tidak lain adalah hukum liar, bahkan meniadakan keadilan. Kalau ada peraturan melarang poligami, gitu ya. Melarang poligami. Tapi ada negara kan gitu ya, justru menganjurkan poligami. Nikah satu oke, nikah dua dibiayai oleh negara, ya. Ketiga dan seterusnya. Seorang ilmuwan Inggris, ini kurang N ya, Inggris, Mr. Jawad, berkata, sesungguhnya aturan Inggris yang kaku yang melarang poligami adalah sebuah undang-undang yang tidak diridhoi. Sungguh undang-undang tersebut telah mendatangkan wanita dengan madarat yang nyata, di mana undang-undang ini menjadikan mereka perawan-perawan tua, mereka habiskan masa muda mereka hingga layu dan terhalangi dari memiliki anak-anak, dan sebagai akibatnya hal itu memaksanya untuk membuang keutamaan, ya, tujuan yang baik, niat yang baik, cita-cita yang baik. Tak punya, sudah kehilangan kesempatan untuk menjadi seorang ibu, kehilangan kesempatan untuk menjadi seorang istri. Kenapa? Karena laki-lakinya semuanya dilarang untuk melakukan poligami. Maka banyak saudara-saudari-saudarinya yang lain yang terzalimi karenanya. Saudari-saudarinya yang lain yang mereka tidak bisa merasakan kebahagiaan seperti yang dia rasakan dengan suaminya. Ya, kalau kita kembalikan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan apa? Sifat seorang Muslim, seorang mukmin itu dia suka untuk saudarinya, saudaranya. Apa yang dia suka untuk dirinya? Kalau dia suka, ya, dirinya itu memiliki suami, maka dia suka saudarinya yang lain yang belum bersuami agar dia juga bersuami. Itu yang dimaksud. Ini adalah kesempurnaan keimanan. Penulis filsafat Dr. Gustav Lubun berkata dalam bukunya Hadratul Gharbi, berkata sesungguhnya poligami akan bisa menjauhkan masyarakat dari bahaya-bahaya kekasih gelap, ya, apa namanya, will nih, wanita idaman lain, gitu ya, gitu. Nggak gelap lagi, terang gitu loh maksudnya, ya, jangan cari yang gelap-gelap, yang terang saja, itu maksudnya. Dan terdapat sejumlah faedah yang disebabkan oleh poligami. Kami akan menyebutkannya pada risalah yang lain yang berdiri sendiri insyaallah. Demikian wallahu alam. Selesai pembahasan dari bagian pertama dari buku ini, kesalahan wanita berkaitan dengan masalah pernikahan. Ada pertanyaan Ibu sebelum kita masuk buku yang kedua tentang cinta, penyakit cinta, sebab dan obatnya. Ada pertanyaan? Wangel wis bahas niki ya. Apa sih takokno rek? Nggih. Suami mentalak istrinya di waktu haid. Talaknya tetap jatuh talak satu, ya, tetap jatuh talak satu. Namun itu disebut talak bid'ah, ya, disebut talak bid'ah, ya, bukan talak sunnah. Talak sunnah itu apa? Mentalak istrinya di masa suci dan belum dia gauli. Kenapa diatur seperti itu? Agar laki-laki itu berpikir jernih. Tukaran di waktu istrinya haid, mikir dulu, gak oleh aku nalak saiki, bojoku sik haid. Mau ngomong talak, kamu tak cerai, tahan. Kenapa masih haid? Nunggu sampai istrinya suci. Nah, begitu sudah istrinya suci, saken wis gak sido. Indahnya syariat Islam seperti itu. Kalau seseorang mengamalkan ini gak sido nyerai insyaallah.
gitu ya. Begitu istrinya sudah suci, misalkan gitu boto, langsung kemudian dia gauli. Setelah menggauli, tukaran mana? Lalu dia ingat tidak boleh mentalak istrinya di masa suci kalau dia sudah menggaulinya. Maka dia nahan untuk mentalaknya sampai sucinya habis, ketemu dengan haid, ketemu suci lagi. Situ cerai nggak jadi. Gitu ya. Nah, ini apa jamaah sekalian rahimakumullahu taala, ngajari seorang laki-laki itu untuk berpikir jernih dan sabar. Menghadapi istri wong wedok, wanita itu harus penuh dengan kesabaran. Kenapa? Wanita itu main perasaan, laki-laki itu harus main akal sehat. Itu maksudnya. Indahnya syariat Islam seperti itu. Tapi kalau kemudian gerusa-gerusu kabeh haid ditalak, ya menunjukkan laki-laki ini tidak berpikir jernih, akalnya nggak sehat. Itu berarti dia tidak berkeinginan baik. Ya, di mana rumah tangga itu jamaah sekalian rahimakumullahu taala, ya membangun rumah tangga itu ya masing-masing harus memiliki niat yang baik dan berkeinginan untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Kalau memang ingin mendapatkan kehidupan yang baik, maka harus menuruti tata dan aturan Al-Qur'an. Seperti itu tata dan aturannya. Kamu pengen cerai, gak iso macam-macam. Lek memang kamu menceraikannya itu dengan tujuan baik, ini langkahnya. Sekarang masih haid loh ya, tidak boleh. Ya ditunggu sampai dia suci. Gitu ya. Setelah suci, baru kemudian dia boleh mengatakan cerai. Itu kan dalam waktu menunggu seperti itu dia bisa berpikir, menimbang, mengulang, memperhatikan, mengingat. Dia bisa musyawarah, tukar pendapat, tanya, konsultasi dan lain sebagainya dan seterusnya. Ya, kalau sudah seperti itu mentok tidak ada jalan lain kecuali cerai, maka dia ceraikan di waktu sucinya. Ya, sehingga istrinya akan menunggu 3 kali masa haidnya. 3 kali masa haidnya, suci ditalak, lalu haid, ya, kemudian suci lagi, haid lagi, suci lagi, kemudian haid lagi, habis dia pulang ke rumah orang tuanya. Seperti itu. Jelas ya Ibu? Nggih. Alasan apa yang diperbolehkan secara syar'i untuk menyatakan cerai kepada istri? Kalau suami gitu ya mencerai istrinya tidak pakai alasan, tidak pakai alasan. Kenapa? Guyon jadi, sungguh-sungguh ya jadi. Berbeda kalau istri minta khulu, minta cerai, alasannya harus alasan syar'i. Ya, karena diancam dulu sudah kita jelaskan hadisnya. Wanita mana saja yang minta khulu, cerai tanpa alasan syar'i, maka dia diharamkan dari aroma wangi surga. Tapi kalau suami gitu ya, ada sebab atau enggak ada sebab dia lontarkan cerai, jatuh gitu ya. Namun kemudian zalim dan tidaknya itu urusan belakangan. Tapi kalau hukum talaknya, cerainya, maka itu sudah jatuh, gitu ya. Jadi kalau misalkan dengan kezalimannya karena apa-apa marang dicerai, dia zalim kepada manusia, zalim kepada istrinya, zalim kepada anak-anaknya, zalim kepada keluarga besar daripada istrinya. Jangan dikira kezaliman itu dia akan aman. Dia akan dituntut oleh istrinya, dituntut oleh anaknya, dituntut oleh keluarga besar istrinya. Kalau dia zalim kemudian menceraikan istrinya dengan penuh kezaliman, mereka semuanya nggak terima tentunya. Kalau nggak terima, mereka akan minta bareng-bareng rame nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, menuntut qisas, mengambil pahala, menyetorkan dosa. Waliyadzubillah. Jadi berat, karena pernikahan itu bukan hanya antara 2 orang, gitu ya, bukan hanya antara 2 orang, suami sama istri, tapi di sana ada keluarganya istri.
ada bapaknya, ada walinya, ada kakaknya, ada adiknya, yang mereka itu dengan ridho, dengan rela menyerahkan beban tanggung jawab. Suami itu gak melok ngingoni ru gede tok. Ya kan gitu ya, ngelahir ya gak melok ngeden. Kan itu ya, gedekno ya gak melok rekoso, gede-gede dipek dikekno lho kan dengan sebaik-baiknya mertua itu. Gitu ya, perasaan gak duwe jasa apa-apa udah dikekno anake. Iya enggak, Bu? Gitu ya. Kalau saya ingat seperti itu, saya punya putri gitu ya. Gitu ya. Ya apa perasaan gitu ya. Ya. Jadi dia datang biasa tanpa pernah ketemu, tanpa apa, kemudian minta anak kita lihat dia soleh, agamanya baik, kemudian kita rela memberikan, iya, tak berikan. Dengan kerelaan seperti itu kemudian dia lalu zalim kepada anak kita, wah berat itu tuntutannya di akhirat. Ya, jadi bukan urusan apa suami istri, bukan sekedar itu. Istri itu punya keluarga. Ya, istri itu punya bapak, punya wali, punya saudara. Ya, yang mereka dengan tulus ikhlas rela gitu ya, menyerahkan buah hatinya, diberikan kepada orang yang sebelumnya nggak pernah dia kenal. Ya, diberikan ya kepada orang yang sebelumnya nggak punya jasa sama sekali kepada dia, nggak punya apa-apa. Diminta diberikan, tanggung jawab full kemudian menjadi miliknya, kan gitu ya. Ya, dia menjadi orang satu dalam berbakti, mengalahkan orang tua yang telah melahirkannya, mengalahkan orang tua yang telah mendidiknya. Jadi full baktinya dia kepada suaminya. Kok kemudian suami mendolimi dia? Maka jangan dikira kedoliman dia itu hanya kedolim dia kepada istrinya, enggak, kepada orang yang telah menyerahkan tanggung jawabnya kepada dia. Ya, makanya di sana seorang suami harus berpikir jernih. Ini urusannya bukan urusan dunia saja, urusannya dunia dan mas sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Nah, nggak main-main kan gitu ya. Apalagi kan kadang-kadang yang banyak seperti ini, datang melamar, dikasihkan anaknya, putrinya, ditambahi mana iki saomai. Betul? Nanti ya, dikasih rumah sama mertuanya, dikasih tanah sama mertuanya, kan gitu ya. Si enake kan gitu ya. Wis salah wis oleh bojo, oleh omah kan gitu ya. Dapat tanah gitu. Kemudian zalim di mana? Di sana nanti itu. Gitu ya. Enggak tahu diri itu namanya ya. Ya, suami enggak tahu diri, laki-laki enggak tahu diri kalau seperti itu. Nah, ada lagi yang lain, Ibu? Nggih. Ada yang mengatakan jangan sampai bercerai kalau alasannya bukan karena orang ketiga atau selingkuhan, orang sudah benar-benar. Artinya kalau yang lain itu nanti bisa diperbaiki gitu, atau bisa dirukunkan kembali. Dari pihak siapa ini? Laki-laki, suami atau istri? Dari suami. Oh, suaminya selingkuh. Oh, jadi jangan minta cerai kecuali suaminya selingkuh, gitu maksudnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah taala. Ya, itu semuanya kembali kepada hati ya. Kalau perselingkuhan, ya jelas ya, itu adalah syar'i. Ya, kalau mendapati suaminya berselingkuh, maka itu alasan syar'i jelas. Boleh, halal bagi seorang istri untuk minta cerai kalau terjadi perselingkuhan. Perselingkuhan loh nggih. Tutuk napa? Bukan poligami, perselingkuhan. Kalau nikah sah, tidak berat gitu ya, dan tidak halal bagi seorang istri yang pertama misalkan untuk minta cerai. Tapi itu nanti masalah-masalah keluarga ya.
Jadi apakah hanya itu? Enggak, ada hal yang lain yang membolehkan seorang istri untuk minta cerai itu. Di antaranya apa? Di antaranya perilaku akhlaknya tidak baik, ngamplengan. Ya, suami mudah mukul, ngamplengan, boleh. Siapa yang mau tiap hari dikamplengi? Kalau siang dikamplengi, kalau malam ditiduri, ini mau. Gitu ya. Ini siapa yang mau seperti itu? Enggak tahan, enggak sabar. Atau istrinya terlalu cantik, suaminya terlalu buruk. Boleh minta cerai? Boleh. Karena enggak sabar nantinya gitu ya. Enggak sabar dirinya. Nanti akibatnya apa? Perjalannya waktu dia enggak bisa sabar untuk jadi istri yang baik. Khawatir. Dia tuh khawatir tidak taat kepada Allah, khawatir tidak taat kepada suami. Seperti terjadi antara siapa yang dinikahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Yang diturunkan dalam Al-Quran yang kemudian dia dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan. Zainab binti Zainab ada binti Jahsh, ada binti Zar, ada Zainab binti Khuyayyah. Ada Zainab. Ya, kan dia dijodohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anak angkatnya. Siapa namanya? Anak angkatnya ya, Zaid bin Harith. Dijodohkan, dinikahkan dengan ini. Gitu ya. Yang menjodohkan Nabi SAW, maka dia mau menerima. Gitu ya, mau menerima. Tetapi dalam hatinya dia menahan sesuatu. Dia enggak mampu sebenarnya, dia enggak kuat. Karena jeglek. Ya, karena apa? Jeglek. Maka dia minta cerai. Kenapa? Khawatir tidak bisa taat kepada Allah, takut tidak bisa taat kepada Allah, gara-gara tidak bisa taat kepada suaminya. Khawatirnya di sana, gitu ya. Jadi dia itu pengen menjaga dirinya jangan sampai durhaka kepada Allah dan durhaka kepada suaminya. Gara-gara dia durhaka kepada suaminya, nggak bisa sabar. Akhirnya kemudian dia diceraikan, lalu dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dinikahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah apa itu? Al-Ahzab ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Bisa dipahami di sini ya. Jadi kalau istri itu khawatir sudah tidak bisa berbakti kepada suaminya, khawatir dia tidak bisa berbakti, khawatir tidak bisa bertakwa kepada Allah melalui suaminya, ya karena satu perkara seperti itu, maka dia boleh untuk minta cerai. Ingat tujuannya karena Allah tadi itu. Karena takut tidak bisa bertakwa dan berbakti kepada suaminya, gitu ya. Karena ada perbedaan kufu yang sangat mencolok. Tidak sekufu, ya, perbedaan yang sangat mencolok. Nah, jam berapa ini? Jam 10. Sudah cukup. Kita lanjutkan dengan masalah bagian kedua, penyakit cinta, sebab dan obatnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah taala, setelah muqaddimah ini seperti muqaddimah haja, ya, maka beliau berkata, kita langsung jenis-jenis cinta. Halaman 83. Imam Al-Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-arwahu junudun mujannadah." Roh-roh itu adalah pasukan dengan variasi yang berbeda-beda, yang berkumpul dan disatukan. Junudun mujannadah. Namanya pasukan itu, ya jamaah rahimani wa rahimakumullah taala, ada pasukan berkuda,
ada pasukan pejalan kaki, ada yang bawa panah, ya, ada yang bawa tombak, ada yang pakai pedang, gitu ya, atau peralatan yang lain. Masing-masing memiliki keahlian sendiri-sendiri. Nah, roh itu junudun, ya, junudun, pasukan yang bervariasi kemampuan mereka itu, tapi mujannada, yang dikumpulkan jadi satu untuk melengkapi. Fama ta'arafa minha i'talafa, maka mana saja darinya yang bersesuaian. Saat itu kumpul pasukan itu bersesuaian. Oh, podo nggawa pedangi, ayo jejer aku. Oh, podo jarane, ayo jejer aku. Kan gitu ya. Oh, ini pada sama-sama bawa panahnya, ayo jejer aku, seperti itu. Gitu ya. Awalnya itu berpisah-pisah, berbeda-beda. Begitu kumpul akan ketemu dengan apa? Yang sesuai dengan dirinya sendiri. Fama ta'arafa, maka siapa yang saling mengenal minha darinya, i'talafa, maka dia akan bersatu, mencintai, menyayangi. Wa ma tanaqara minha ikhtalafa, dan mana saja darinya yang saling berseberangan, maka dia akan menghindar, cari pasangan yang sama. Ia akan berselisih, saling menjauh dan membenci. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya. Maka kita perhatikan di sini, kecenderungan hati kita semua itu mencari hati yang sama, hati yang bersesuaian, kan gitu ya. Jadi kita bisa berkumpul ini jadi satu itu, maka insya Allah hati kita memiliki persesuaian, sekalipun tidak sama persis, tapi ada persesuaian. Mungkin persesuaian tujuan, gitu ya, atau ya persesuaian maksud, ya, atau persesuaian hobi, gitu ya, atau persesuaian yang lain. Ya ada kesamaan, kemiripan. Lalu beliau berkata, pondasi rasa cinta dan ketertarikan adalah hati. Oleh karena itulah kita temukan bahwa hati-hati itu akan saling tertarik dan menyayangi orang yang tipenya bersesuaian. Karena kelompok-kelompok ya bikin kelompok goes, sesama pecinta sepeda pancal, gitu ya. Yang punya mobil Espas kumpul dengan sama Espas, ya, melakukan touring, muge, nama Malibu, nama Malibu, yes, macam-macam, ya. Karena mereka memiliki persamaan hati, akhirnya mereka bisa berkumpul jadi satu. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata sebagaimana dalam Ighatsatul Lahfan, al-mahabbah, cinta, dialah yang menggerakkan orang yang mencintai untuk mencari yang dia cintai, yang dengan meraihnya dia akan menjadi sempurna. Dengan cinta bergeraklah pecinta Ar-Rahman, pencinta Al-Quran, pencinta ilmu, pencinta harta benda dan nilai tukar, pencinta wanita dan anak-anak muda, pencinta anak-anak dan pencinta saudara. Ya, jadi karena cinta ini, ya, kita digerakkan ke sini karena kita cinta kepada Allah Zat yang Maha Rahman, cinta dengan majelis ilmu, cinta dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kita dikumpulkan di tempat ini untuk saling belajar satu sama yang lain, untuk saling bertanya, ya, saling mengajarkan, saling belajar kebaikan. Ya, apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang oleh Allah, apa yang diperintah Nabi, apa yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang yang mencintai barang-barang kuno, kumpul dengan yang barang-barang kuno. Ya, orang yang cinta dengan situs-situs kuno, kumpul, gitu ya, gali sana, gali sini, gitu ya, ketemu koin, wah, sawenang wis, gitu ya. Ya, kan kayak ini padahal. Kenapa? Karena kecenderungan hati, satu sama lain akan saling berkumpul. Ya, sebagaimana kita dikasih fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cinta dengan keluarga kita. Ada reuni, ya, ketemu keluarga, rapat famili, misalkan hari raya, kita semua senang kumpul melihat saudara-saudara kita, senang tertawa bersama dengan mereka, gitu ya, ngobrol, bercanda bersama dengan mereka. Kita senang, kita bahagia. Kenapa? Ada persesuaian kita dengan mereka. Apa persesuaiannya? Nasab yang sama. Ya, nasab yang sama. Ada perkumpulan alumni SMA, alumni kuliah, ya, fakultas apa, universitas apa, ya, alumni SMP, alumni SD, alumni TK, wonten Bu.
Kenapa kok bisa kumpul gitu ya? Ada persesuaian, sama-sama alumni, misalkan semacam itu ya. Jadi dengan adanya persamaan itu bisa kumpul. Gitu ya, adanya persamaan bisa kumpul. Maka dua pasang laki perempuan itu kalau ada persamaan bisa kumpul. Atau tidak ada persamaan sebelumnya, tapi salah satu di antara keduanya itu berusaha untuk menyamakan dirinya, kumpul. Ini sama sekali rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ini bicara masalah cinta ini. Kemudian kata beliau, cinta dari setiap hati akan membangkitkan gerakan menuju yang dicintai dari berbagai perkara ini. Maka ia pun akan bergerak saat mendengar yang dia cintai, tidak selainnya. Gitu ya. Krungu suarane no wis saweneng wis. Gitu ya. Ketok sandale, oh teko rek arek-arek, oh saweneng misalnya gitu. Padahal delok sandale tok ya. Namanya sudah cinta kan gitu ya. Ya masuk rahimakumullah taala ya. Jadi ada ikhwan misalkan ya sudah mengkhidbah seorang akhwat gitu ya. Wapal sandale ngono ketok pengajian. Oh ketok calon kurek nyang alhamdulillah gitu. Saweneng wis. Ya masuk rahimakumullah taala ya. Jadi oleh karena itulah Anda akan mendapati pecinta wanita dan anak-anak, pencinta Quran, setan, yakni musik, ya dengan suara-suara dan nada-nada tidak akan bergerak saat mendengarkan ilmu dan penguat iman, tidak juga saat mendengar lantunan bacaan Al-Quran. Ya. Jadi orang-orang yang suka dengan maksiat itu diajak untuk mendengarkan Quran, tidak mau, tidak tergerak hatinya. Kenapa? Yang dia sukai masih maksiatnya. Tapi kalau mendengar dendangan lagu, nyanyian, musik dan sebagainya, baru dia akan berangkat. Ya ono konser ke sana berangkat, ono pengajian deh kono enggak berangkat. Kenapa? Hatinya lebih cinta kepada konser maksiat itu, tidak cinta kepada kebaikan. Jadi yang menggerakkan itu cinta di dalam hatinya. Hingga jika disebutkan untuknya yang dia cinta, ia pun bergetar dan bangkit untuknya. Zahir batinnya akan bergerak karena rindu kepadanya dan riang karena menyebutnya. Itu ya gerakan hati ini. Ya, ini bisa kita katakan the power of love, gitu ya. Kekuatan apa? Kekuatan cinta, mampu menggerakkan sing males loh, jadi langsung tangi, gitu ya, karena cintanya. Sama sekali rahmani rahimakumullah taala. Ya. Seperti nanti akan kita sebutkan kisah-kisah ini, banyak-banyak kisah dalam masalah ini ya. Jadi ada orang sakit, dia sakit parah gitu ya, lalu dikasih tahu, si fulan itu datang. Langsung dia bangkit seperti orang tidak pernah sakit. Mendengar siapa? Yang dia cintai mau menjenguk. Nah itu kekuatan cinta, gitu ya. Begitu dikabari, ternyata gak situ dek balik mulai langsung loro maneh, pek maneh. Seakan ya belas banget gitu. Sama seorang imani rahimakumullah taala. Maka seluruh percintaan ini adalah batil dan lemah selain daripada kecintaan kepada Allah dan kepada segala perkara yang mendukung cinta Allah. Hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang kuat dan langgeng. Sampai bertemu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, al-mar'u ma'a man ahab. Orang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Ya. Berupa kecintaan kepada Rasulnya, kitabnya, agamanya, dan kepada para walinya. Kecintaan ini akan langgang buah dan kenikmatannya bersama dan kelanggengan zat yang hati itu tergantung dengannya. Ya, jadi cinta itu harus kita bangun karena Allah, jangan karena selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlebih lagi kalau kita bicara tentang masalah pernikahan, maka cinta harus dibangun karena Allah, itu akan langgeng. Tapi kalau dibangun tidak selain Allah, tidak karena dibangun karena selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan cepat untuk hilang, cepat menguap. Ya, cintanya menguap kalau seperti itu. Ibnu Qayyim juga telah menyebut dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin, tamannya para pecinta dan hiburannya orang-orang yang dirundung rindu. Beliau mengatakan sesungguhnya cinta adalah pondasi dan asas perbuatan dan asas gerakannya setiap orang yang bergerak. Ya, cinta itu. Ya, tadi ya, kita sebutkan pondasinya, orang itu mampu bergerak, ya, bahkan mampu mengorbankan harta jiwanya karena cinta.
Ini karena cinta, berani, rela mengorbankan harta dan jiwanya karena cinta. Kita lihat para sahabat radhiyallahu taala anhu, sangat cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia rela mengorbankan jiwanya, menjadikan dirinya sebagai tameng hidup dalam perang Uhud. Nabi dihujani lemparan panah, lemparan tombak. Sahabat ini berdiri tegak di hadapan Nabi SAW sebagai tameng hidup, sehingga panah menancap di dadanya, tombak menancap di tubuhnya, dan seterusnya. Itu tameng hidup untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa itu? Yang menggerakkannya itu apa? Cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ibu rela menahan sakit, gitu ya. Hamil bobot selama 9 bulan 10 hari dalam keadaan payah bertambah payah, rela sabar. Kemudian waktu melahirkan dia menahan sakit yang luar biasa sampai bayinya keluar. Itu penggeraknya apa, Bu? Nah, Bu, penggeraknya cinta kepada anaknya itu. Dia luar biasa. Cinta kepada anaknya, rela untuk mengorbankan dirinya. Ya, bertarung antara hidup dan mati saat melahirkannya. Itu kalau melahirkan normal. Melahirkan dengan disesar jangan dikira enggak loro, ya loro, dibelek. Begitu biusnya habis, panas jari ini. Nggih, jari ini panas mulat-mulat sampai dikipasi, nangis dan sebagainya. Saya melihat teman sekamar ya yang dia dulu di istrinya di sesar, ya Allah seakan dikit ya, istrinya nangis, suaminya nggak bisa berbuat apa-apa, ngibasi gitu ya, kena obat pati rasa itu ya, anti nyerinya itu ya anestesinya habis, dia kesakitan lalu terlambat ngasih obat anti nyeri, apalagi anti nyeri murahan, waduh wis tambah ya, gak karu-karuan, panasnya habis disayat perutnya. Jamaah sholihin rahimakumullah. Itu pun tatkala di operasi itu juga kan dia bertarung nyawa. Ya, antara gagal dan tidaknya operasi itu, kalau gagal ya dia mati. Itu luar biasa pengorbanannya. Rela seperti itu karena apa? Karena cinta. Kalau enggak cinta wis ditebak lapo sih tambah gede. Ya, pot-poti ae kon iki ngono kalau enggak cinta. Itu masalah manusia. Tapi tidak ada yang seperti itu ya, kecuali ibu-ibu yang enggak waras ya. Itu karena cinta. Sama seorang iman rahimakumullah taala. Maka tatkala tempat cinta itu adalah di dalam hati yang ia merupakan landasan kebaikan dan kerusakan seseorang, maka adalah urusannya ada pada puncak yang membahayakan dan membutuhkan satu perhentian yang dari sela-selanya kami akan menjelaskan macam-macam cinta. Nah, sekarang kita bahas macam-macam cinta. Jam pinten nih? Oh, 10.16 nih. Kurang 14 menit. Yang pertama, al-mahabbah fillah, cinta karena Allah. Cinta karena Allah. Ia adalah macam cinta yang paling bernilai dan tinggi derajatnya yang manusia berupaya untuk mendapatkannya. Ini cinta yang paling tinggi, cinta karena Allah, yang karenanya Allah akan mencintainya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang-orang mukmin dengan cinta ini. Allah berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman itu sangat cintanya kepada Allah. Ini sifatnya orang-orang yang beriman, sangat cinta kepada Allah. Sehingga tatkala dia sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, diperintah apapun jalan, syariat apapun akan dia lakukan karena dia cinta kepada Allah. Larangan apapun akan dia tinggalkan karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara buah dari cinta ini, yang pertama, cinta ini adalah bukti keimanan seorang hamba. Ya, mahabbah fillah ini. Cinta model ini adalah bukti iman seorang hamba. Abu Dawud telah menurunkan hadis dengan sanad sahih dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, menahan, menolak, tidak memberi juga karena Allah, maka sungguh keimanan telah menjadi sempurna.
Ya, istakmalal imanu, kalau dibaca dhammah maka iman dia telah menjadi sempurna. Istakmalal imana, dia telah menyempurnakan keimanannya. Ya, sama rahimani rahimakumullahu taala. Ini sifat sempurnanya iman. Dia tidak mencintai melainkan karena Allah, dia tidak membenci melainkan karena Allah, dia tidak memberi melainkan karena Allah, dia dia menahan diri dari memberi juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ini iman yang sempurna. Bahkan dia akan menemukan kelezatan dan manisnya iman dalam hatinya. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salasun, 3 perkara man kunna fihi, siapa yang 3 perkara itu ada pada dirinya, wajada halawatal iman, maka dia akan menemukan manisnya iman. Apa 3 perkara itu? Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma, dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang pertama ini, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Dan yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, dia tidak mencintai seorang melainkan karena Allah. Jadi kalau dia mencintai suaminya karena Allah, suami mencintai istrinya karena Allah, mencintai anak-anak karena Allah, mencintai orang tua karena Allah, mencintai saudara, teman, karib, kerabat, semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena selainnya, bukan karena faktor kebutuhan, bukan karena faktor kepentingan, tapi karena Allah tabaraka wa taala. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar, dan dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Ini semua cinta karena Allah tabaraka wa taala. Ya. Bukti iman seorang hamba ini, cinta dia karena Allah, bukan karena faktor tadi itu kepentingan dan kebutuhan. Ada butuhnya cinta, anda ada butuhnya buang. Ada kepentingan cinta, anda ada kepentingan buang. Gitu ya. Pada riwayat Ahmad dan Al-Bazzar dan sanad hasan, dihasankan oleh Al-Albani, dari Nabi SAW beliau bersabda, man ahabba an yajida ta'mal iman, siapa yang senang menemukan mendapati manisnya iman, falyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillahi azza wajal, maka hendaknya dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya melainkan karena Allah azza wajal. Ya, ini jenis cinta yang pertama. Ya, cinta yang pertama ini mahabbah, karena cinta karena Allah. Buahnya keimanannya menjadi terbukti karena cintanya dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang mananya semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, karena ketaatan kepada Allah. Kalau sudah diajak untuk maksiat, dia tidak mau. Dia tidak cinta di sana. Dia tinggalkan orang yang dia cintai itu kalau diajak kepada kemaksiatan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini jelas Ibu? Ada pertanyaan kira-kira? Apa yang ditanyakannya? Ini kan bahas teori cinta ya. Ini teori cinta. Bisa apa lu Ustaz? Ngono palingnya. Kita tambahkan yang kedua, sama Sulaiman rahimakumullah, buah cinta karena Allah. Cinta karena Allah menyebabkan cinta Allah kepada hamba. Nah, ini yang paling penting. Yang penting itu bukan kamu cinta kepada Laila, itu kalau laki-laki. Tapi Laila cinta kamu apa enggak? Nah, itu yang paling penting kan. Jadi yang penting itu bukan kamu ngaku cinta kepada Allah atau kepada Rasulnya. Nah, Allah sama Rasulnya cinta kamu atau enggak, ini yang paling penting. Murid itu berbusa mulutnya mengatakan aku cinta Allah, aku cinta Nabi, aku cinta Allah, aku cinta Nabi. Ternyata Allah dan Rasulnya enggak cinta sama dia. Terus ngapain? Itu namanya bertepuk sebelah tangan. Tuas ngaku tresno, tiba era ditresnani, ngenes. Nah, Imam Muslim rahimahullah mengeluarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Seorang laki-laki dia menziarahi saudaranya di kampung yang lain, fa arsadallahu lahu ala madrajati malakan. Lalu Allah ngirim ya, untuk ngawasi dia di jalannya satu malaikat. Falamma ata alaihi, tatkala laki-laki itu mendatangi malaikat di tengah perjalanannya itu, qala, malaikat berkata, aina turidu, kamu mau kemana?
Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Aku menginginkan saudara-saudaraku di sini, di kampung ini. Halaka alaihi min ni'matin tarubbuha. Apa kamu punya nikmat darinya ingin kamu ambil dari dia? Kepentingan nikmat, kesenangan yang akan kamu ambil dari dia? Qala la ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Tidak ada. Aku tidak punya kepentingan duniawi. Aku tidak punya kepentingan kepentingan kebutuhanku kepada dia, tidak. Hanya saja aku menziarahinya itu karena aku cinta kepada dia, karena Allah azza wa jalla. Maka malaikat itu berkata, fa inni rasulullah ilaik. Aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Dengan memberikan berita kepada kamu bahwasanya Allah telah mencintaimu sebagaimana kamu mencintainya karena Allah. Ini mari kita amalkan. Ya, sama sekalian rahimani wa rahimakumullah, para ibu sekalian, dalam percintaan kita itu. Amalkan ini dalam percintaan kita. Gitu ya, percintaannya dengan suaminya masing-masing. Ya, dengan istrinya bagi kaum laki-laki. Bangun cintanya itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Maka kalau kita mencintai gitu ya karena Allah Subhanahu wa taala, maka apa buahnya? Allah mencintai kita. Ya, al jazaa'u min jinsil amal, balasannya dari jenis amal yang diperbuat. Ya, kalau kita cinta karena Allah, maka Allah cinta kepada kita. Nah, ini. Maka mari kita cari pahala, cari cintanya Allah Subhanahu wa taala dengan percintaan kita. Ya, dengan suami dan istrinya masing-masing. Sama sekali rahmani wa rahimakumullah taala. Jadikan mereka itu sebagai sarana untuk mendapatkan ridhonya Allah. Jadikan mereka itu sebagai sarana untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai mereka lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nanti akan ada jalan-jalan bentuk-bentuk cinta karena Allah. Ya, bagaimana seorang istri mencintai suaminya karena Allah? Di antaranya taat kepada suaminya. Taat suaminya mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ketaatan, menyuruh suaminya untuk melakukan yang ma'ruf, melarang suaminya dari yang mungkar, mendidik anak-anaknya dalam didikan-didikan yang islami, menjadikan keluarga di rumahnya itu keluarga yang islami, yang agamis, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita membina rumah tangga dengan modal cinta karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan cintanya kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman, wajabat mahabbati, wajib cintaku, ya, lil mutahabbina fiyya, bagi orang yang mereka saling mencintai karena aku, wal mutajalisina fiyya, bagi orang-orang yang saling duduk bermajelis karena aku, wal mutazawirina fiyya, dan orang yang saling menziarahi berkunjung karena aku, wal mutabadilina fiyya, dan orang yang saling berlomba untuk berinfak juga karena aku. Jadi semua yang dibangun karena Allah, lillah wa fillah, maka Allah akan mendatangkan cintanya. Ya, cintanya. Jadi kita itu jamaah rahimani wa rahimakumullah taala, jangan pernah sia-siakan cinta kita. Ingat nggih? Ini cinta itu anugerah. Jangan disia-siakan. Jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan cintanya Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ada ungkapan cinta tidak harus memiliki. Benar, Bu? Halo? Benar, Bu? Cinta tidak harus memiliki. Benar, Bu? Sama lah kok membenarkan. Ya, cintai apa yang kamu miliki, gitu harusnya. Ini ya. Kok cinta tidak harus memiliki? Apa maksudnya? Ya. Tuas mandeng gak iso nyanding ngono. Itu salah lah itu ya. Gitu. Jadi cintai yang sudah dimiliki. Siapa yang sudah dimiliki? Yang kita menjadi miliknya, dia menjadi milik kita. Ya, maka cintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Adapun selainnya sudah buang jauh-jauh, kan gitu aja sebenarnya. Ya, demikian. Sama sekali rahimani wa rahimakumullah taala. Baik. Ada pertanyaan? Ini terakhir insyaallah. Sampai poin yang ketiga ya. Pertemuan depan kita bahas buah yang ketiga dari al-mahabbah fillah.
cinta karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada Bu? Tidak ada ya? Cukup? Cukup. Baik. Kalau cukup kita akhiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluarga kita semuanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan kita dengan orang-orang yang kita cintai di jannahnya, di surganya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan diri kita dari segala perselisihan, dari segala perkara yang merusak ya cinta kita dengan orang-orang yang kita cintai di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.